Oke, Sobat Heavy Pack, kita kembali lagi. Seperti dilihat, wah ini lebih luar biasa mesinnya loh. Ada dua macam ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja kupas tuntas. Mesin apakah ini? Mari Pak Burhan, saya persilakan waktu dan tempatnya. Halo ya, masih sehat ya, segar ya. Oke, kita lanjut ya. Ini mesin LJ. Mesin LJ ini ada dua tipe ya. Dia ada vertikal, ada horizontal. Nah, perbedaannya di sampel saya akan tunjukin perbedaannya penggunaan produk mana yang cocok untuk yang vertikal atau yang horizontal. Mesin ini menggunakan kompresor minimal 2 PK dengan tekanan 0,6 sampai 0,8 bar. Mesin jenis LJ ada 3, yaitu LJ 125, LJ 250, dan LJ 1000. Untuk Kapasitasnya LJ 125 itu dari 10 sampai 125, sedangkan LJ 250 dari 20 sampai 250, dan LJ 1000 dari 100 sampai 1000. Kita ke sampel ya, Bu Retno ya. Baik. Ya, kira-kira bahan apa nih Pak yang dipakai untuk mesin tersebut? Oke, di sini kita menggunakan ada sampel untuk mayones, bubuk rendang, lotion, sabun cuci tangan, saus atau sambal, minyak bawang, krim smoothing yang berbentuk cairan. Nah, ini mungkin saya perlu jelasin ya. Kalau produk-produk yang untuk sambal, di sini kan dia ada biji cabai ya. Ada biji cabai. Dia mesti menggunakan agak kental, mesti menggunakan mesin LJ vertikal. Begitu pula dengan krim. Krim juga lumayan kental ya. Kekentalannya lumayan ya. Itu mesti pakai vertikal. Vertikal karena dia ada hoppernya, dia ada gravitasi. Atasnya besar, bawahnya kecil. Jadi dia ada gravitasi, otomatis kalau agak kental dia akan terjadi penekanan dari atas ke bawah. Nah, kalau untuk produk sambal ini ada biji juga, tapi dia ada campur minyak. Atau produknya bawang minyak, itu mesti menggunakan LJ horizontal. Kenapa? Karena cara pengadukannya beda. Kalau kita menggunakan vertikal, dia otomatis yang bawang-bawang ini dia akan turun duluan. Jadi minyaknya akan naik ke atas. Begitu pula dengan sambal ini, karena dia agak encer sambalnya, mengandung banyak minyak. Kalau kita menggunakan vertikal, sambalnya turun duluan, minyaknya pada akan naik. Nah, di sini kita mesin LJ kita ada 3 jenis nozzle ya. Yang terpasang di sini standar. Kita ada nozzle yang kecil, itu khusus buat yang bagnya stick. Kayak contoh madu panjang begini, tapi kurus panjang, itu model stick. Dan kita ada nozzle yang besar. Nozzle yang besar itu khusus kalau misalnya sambal ini ada bawang putih, potongan bawang putih, tapi gak besar ya. Potongan bawang putih kecil itu masih bisa dilalui. Boleh dibawa itu nozzle-nya biar kita tunjukin ke teman-teman. Nah, ini nozzle yang besar. Lubangnya yang keluar buat feeling keluarnya yang besar, otomatis dia akan potong bawang putihnya yang agak segini masih bisa dilalui. Kalau yang ini nozzle yang standar, yang setiap mesin udah terpasang standar. Ini gak terlalu besar. Ada satu lagi nozzle yang kecil, yang satu batang doang. Kebetulan stok kita lagi kosong. Itu khususnya biasa buat saus. Atau kayak contohnya begini ya, lotion ini. Karena dia gak mengandung apa-apa, cuma polos, masih bisa pakai yang nozzle yang kecil. Itu mungkin bisa jadi perhatian ya, biar penggunaan tepat untuk hopper
vertikal ataupun hopper horizontal. Oke, terus sekarang bagaimana nih Pak cara men-setting gramasinya Pak? Oke, cara setting gramasi Pak Cuceng selaku teknisi yang biasa megang. Nah, bisa di iniin Pak. Bisa diarahkan Pak. Nah, ini buat penyetingan, ini kapasitas LJ 125. Itu kapasitasnya seperti tadi Bu Reno kasih tahu ya. Iya. Nah, 10 sampai 125 gram. Posisi settingannya nggak bisa terlalu mentok karena ini di sini ada 2 sensor. Di bawahnya ada sensor produk. Minimal sampai sini. Itu lebih kurang 10 gram. Posisi settingannya kalau kita membutuhkan contoh 80 gram, otomatis kan banyak. Settingnya itu kita naikin, makin naik otomatis produk yang keluar itu makin banyak. Makin turun, produk yang keluar itu makin dikit. Dan ini manual ya, settingannya manual ya. Misalnya contoh Bapak atau Ibu punya produk 10 gram, 20 gram atau 50 gram, Bapak bisa tandain. Di sini kan ada angkanya 0, 20, 40, 60 dan seterusnya. Contohnya di angka 10 gram ada di sini Bapak bisa tandain. Ada angka misalnya ke 20 gram Bapak bisa tandain supaya kedepannya waktu berubah-ubah settingan gak dicari-cari lagi, ada patokannya. Oke, selanjutnya Pak kalau untuk setting kemasan dan uncut. Oke, setting kemasan bisa Pak Cuceng langsung sambil jelasin. Oke, untuk setting kemasannya kita masuk ke bagian panelnya. Di sini ada menunya. Boleh di zoom dulu. Sudah. Oke, kita masuk ke bagian setting. Masuk untuk kemasan ini kan dia untuk panjang itu dia ini kita bisa setting mau berapa, dan heating blocknya itu lengthnya itu dia sekitar 19 cm, dan penarikannya bisa kita setting sampai berapa kali penarikannya gitu. Masuk ke running setting. Nah ini ada untuk backlengnya settingnya. Kita buat sekarang itu posisi kemasan yang kecil, kita buat dia 60 mili, jatuhnya itu sekitar 6 cm gitu. Nah, untuk production settingnya itu dia kita mau berapa. Contohnya kita buat ini dalam 10 pack itu atau 10 saset itu kita stop gitu, langsung otomatis di si mesin ini stop produksinya gitu. Oke, untuk full film speednya ini masuknya dia untuk penarikan, speednya berapa untuk penarikan plastiknya tuh. Jadi ini contohnya kita buat setting 60 mili ya, masuk ke 60 mili. Nah untuk tes kemasannya, nah itu untuk setting si plastiknya gitu, seperti ini. Nah mesin LJ ini dia pengaturan pemanasnya terpisah ya sama mesin FCS, seperti mesin FCS, karena dia ada temperatur kontrolnya masing-masing. Yang ini vertical ceiling pengatur suhu yang di atas, horizontal ceiling pengatur suhu yang di bawah. Kelihatan ya. Dan yang di bawah ini angka warna hijau itu angka yang suhu yang kita mau disetting sesuai ketebalan plastik. Sedangkan angka yang di atas itu aktual. Contoh misalnya kita baru dijalanin, baru hidupin mesinnya, pasti kan
Yang aktualnya itu di angka 30-an, mungkin mau menunggu sekitar 5 sampai 10 menit untuk mencapai suhu yang kita mau. Tergantung ketebalan plastik juga. Oke, baik. Mungkin bisa langsung saja kita men-trial mesin ini, Pak? Mau langsung dicoba? Iya, langsung dicoba. boleh. Pakai produk apa nih, Pak? Cobanya. Kita pakai produk air. Kita pakai air. Kita pakai air. Oke. Oke. Nah, sebelum kita langsung tekan tombol startnya, kita harus buat di material booknya ya, yang kita buat manual. Biar kita tahu untuk kemasannya itu panjangnya berapa. Jadi kita bisa setting si plastiknya panjangnya berapa gitu ya. Contohnya ini. Bisa diarahin, Pak? Bisa kelihatan nggak kelihatan ya untuk hasilnya? Nah, ini untuk cairan juga mesti jadi perhatian ya. Antara seal sama isi jangan terlalu mepet ya. Iya. Karena akan mempengaruhi sealnya. Hasil seal horizontalnya. Hasil sealnya akan bisa Iya, bocor. Bocor ya. Jadi agak dikasih jarak sedikit supaya waktu sealnya ini nggak basah, nggak ada mengandung bahan produk. Dan dipastikan plastiknya bahannya bahan nilon. Khusus untuk mesin LJ ya, itu lebih menjamin supaya nggak bocor. Khusus bahan cairannya, Iya. betul. Daripada OPP atau PP, Resiko untuk bocor ya. resiko untuk bocor kalau penyimpanan lama ya. Oh, jadi produknya juga diperhatikan tidak boleh terlalu penuh gitu ya, Pak ya. Harus ada space ya, Ya, agar terekat dengan baik seperti Iya, itu ya. agar sealnya itu pas dia nge-seal itu si plastiknya tidak basah. Tidak gitu. basah. Iya. Ya, oke. Kalau ini bisa renceng juga. Ini renceng bisa, Renceng kita bisa bisa. setting mau berapa rencengnya, 10, 5 gitu bisa kita setting angkatnya. Atau kita masuk untuk bagian rencengnya ya, Iya. yang kita masuk ke cara setting ya. settingnya Nah, dulu. Cara setting. Setting. Jadi ini tadi yang terputus-putus, ini kita mau coba yang renceng ya. Nah, Ya. ini tadi saya cobanya untuk yang melihat kemasannya udah pas belum panjangnya, Oh, oke. gitu. Hasilnya udah pas belum, gitu. Oke. Sealnya udah bagus belum gitu. Nah, kita mau setting untuk rencengnya, masuk ke bagian setting. Nggak kelihatan. Boleh di zoom. Oke. Masuk ke setting, masuk ke another setting, next. Nah, ini semi cut. Nah, ini kita bisa setting, ini saya buat dia di 5. Ini kita buat 5, contoh nih nanti kita akan tes secara otomatis ya. Ini saya coba di 5. Nah, sini ada filling time. Filling time itu dia untuk filling itu ada berapa kali gitu. Di saat dia keluar itu dia ada berapa kali. Ini bisa kita setting sampai 3 gitu. Sama untuk penarikannya juga di sini bisa kita setting. Tuh. Soalnya contohnya ini heating blocknya ini kan 19 cm. Si heating block vertikalnya 19 cm. Sementara kita mau buat dia di 330 cm, kita harus setting dia cuttingnya berapa lama. Oke, kita contoh yang renceng ya. Kita buat setting 5. Kita tekan tombol start. Nah, ini saya setting dulu produksi settingnya. Tadi kita buat 5.
Dan ini plastiknya kita bisa masih setting lagi panjangnya. Kita kecilin lagi. Kita stop. Oke, kita coba untuk yang kita pendekin untuk plastiknya ya. Masuk lagi tadi yang backlengnya. Oke, kita start lagi. Oke, ini perbedaannya. Saya setting tadi yang pertama itu di 80, yang kedua kita setting itu di 60. Itu 6 cm. Tuh. Jadi untuk ini masih bisa space untuk menghemat plastiknya gitu. Nah, mesin ini juga dengan bisa kapasitas lebih kurang 30 per menit ya. 30 per menit. Tergantung gramasi. Kalau gramasinya makin besar, otomatis kecepatannya jadi berkurang. Oke, ya tadi kita udah coba untuk kemasan yang putus dan renceng ya. Oke, sekarang kira-kira biasanya kita masuk ke cleaning dan perawatannya. Kira-kira apa yang harus dilakukan nih Pak untuk mesin ini? Bagaimana cara membersihkannya dan perawatannya? Oke, kita masuk bagian cleaningnya. Nah, untuk bagian cleaningnya itu kita contoh nih, si produknya itu bahan bakunya itu masih ada. Otomatis kita harus kuras dulu supaya baru masuk nextnya itu air bersih untuk pembersihannya. Nah, untuk secara otomatisnya kita tarik dulu plastiknya. Masuk ke manual. Contohnya seperti ini. Bawahnya dipotong ya, dipotong. Ya. Jadi untuk bawahnya kita potong langsung. Nih. Nah, setelah itu ini posisi kan udah kecil, kita tekan tombol push button warna hijau. Di sini. Dalam arti ini kita kuras dulu ya bahan bakunya ya, produknya ya. Contohnya seperti ini. Ya, ini juga salah satu tujuan supaya produknya nggak kebuang, bisa Jadi dipakai kembali. Yang masih ada sisanya tuh nextnya masih bisa untuk di packing gitu. Nah, lumayan banyak isinya. nah kalau dia contohnya kita mau lebih cepat kita bisa tadi seperti setting gramasinya ya untuk gitu. Ini contohnya ini udah habis nih ya. Ini udah habis. Kita push button warna tombol hijaunya kita matiin. Baru kita masuk air bersih ya. Air bersih yang pertama. Nah, kita kuras lagi seperti yang tadi. Nanti kita lihat airnya itu sudah bening belum gitu. Nah, setelah itu udah habis minimal ya setengah lah ya, 1/4 lah untuk air bersihnya. Sekalian nanti si hoppernya ini dibersihin. Nah, untuk itu setelah udah nanti dia airnya itu dia bersih dan tidak ada campuran seperti untuk produknya, itu baru kita masukin lagi nih. Kita masukin air dan kalau udah bersih, dalam arti di bagian si silindernya ini dia sudah bersih. Nah, kalau sudah habis baru kita buka si hoppernya ini. Hoppernya ini supaya bersih dalamnya. Bagian selahnya ya.
Perul. Ini sealnya ini biasanya sering hilang ya, yang mesti harus diperhatiin. Nah, tinggal kita bersihin bagian selahnya ini. Tuh. Di sini juga bisa kita buka kalau ini di Ah. bagian nozzle. Apalagi kalau misalnya mesinnya mau ditinggal lama nggak dipakai, lebih diwajibkan dibongkar semua. Cara bukanya gampang. Di sini ada perul, tinggal kita putar, Iya, longgarin, tinggal tinggal kita buka. dicabut. Sama di sini juga. Nah, tapi kalau misalnya kita produksinya tiap hari, sampai hari ini misalnya jam 5, besok mau lanjut lagi, ya kita kuras pakai air putih sampai air yang keluar itu sesuai yang kita Benar-benar bening seperti yang kita masukin gitu. Oke, baik. Oke, itu tadi cara membersihkan dan perawatannya ya, Pak ya. Oke, nah selanjutnya biasanya apa sih Pak yang menjadi kendala di mesin ini? Yang sering kita alami selama penjualan dari komplain customer, gramasi ya pertama ya. Gramasinya agak stabil. Gramasinya agak stabil, bisa kita cek bagian sensor filling. Bagian sensor filling ada yang longgar atau dia sering gak stabil atau ada error. Yang kedua, ini ya, yang kedua kadang kita itu di bagian sinepelnya ini seperti yang tadi kita bilang itu ya Pak Burhan ya, dia nggak boleh bocor ya. Dalam arti bocor itu dia netes itu, dalam arti netes itu udah mengurangin kestabilan untuk gramasinya itu. gramasi yang gak stabil biasa bisa juga di three way ya. Triway-nya iya. Three way pemasangannya salah akan bermasalah di fillingnya. Dan biasanya sering terjadi juga di bagian heating ya. Itu suhunya gak stabil, bisa gak mau naik atau naik turun. Itu kita bisa cek di bagian heaternya ada putus, atau di TCR-nya yang ini rusak, bisa juga di thermocouple. Termokopel ya. Ya. Dan juga ada masalah yang sering kita hadapi, gak connect antara atas dan bawah. Filling sama untuk packingnya, sasetnya. Filling sama packingnya. Ah. Itu bisa kita cek di bagian pertama ya, bagian kabel ya. Iya, di bagian kabel dari fillingnya itu untuk perintahin ke sasetnya untuk packingnya gitu. Atau Tuh. juga di bagian settingan. Ya, atau untuk bagian settingnya dia ada settingan di sininya. Kita harus pilih sesuai dengan mesinnya. Seperti tadi masuk ke bagian menu yang semikat tadi. Ya ada working mode ya. Ya, working mode kita pakai yang sauce filling gitu. Karena ini mesin untuk yang liquid gitu. Kalau misalnya di salah working mode-nya, dia gak akan bekerja antara atas sama bawah. Betul. Bisa juga kita cek bagian PCB. Kalau PCB mungkin ada error atau ada korslet, bisa juga. Dan yang paling utama itu kestabilan dari voltase listrik dari customer ya Pak ya. Itu udah pasti. Karena pernah kita alamin voltasenya turun 180 volt, dia di bagian displaynya error. Display. Bagian displaynya error, gak berfungsi sama sekali. Yang terakhir paling yang sering kita hadapi, ininya sering netes. Sesudah filling, ininya masih netes. Jadi hasilnya itu di sealnya
di sealnya itu ada produk. Iya, nempel di sealnya. Nempel di produk. Jadi membuat dia bocor. Iya. Itu salah satunya bisa di Di anginnya ya Pak ya. nempel nozzle ini kalau nempel nozzle rusak itu bisa pengaruh. Iya. Yang membuat jadi nggak stabil pressure. Dia nggak bisa menutup, nggak bisa tutup katupnya. Katup yang di atau bawahnya. katupnya yang buat nutup itu jadi lambat, sehingga dia masih netes. Yang kedua bisa di sealnya ya Pak. Iya, di sealnya bagian ini. Tapi ini sering riskan sih dia bagian produk cair ya. Itu seperti yang tadi tuh air gitu. Kalau makanya dia harus tetap kalau netes itu kita harus cek bagian nozzle-nya, levelnya, penutup kutubnya itu. Oke Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu, kami sudah mengkupas tuntas dari mesin LG series ini ya. Kami membuka ruang tanya jawab. Apakah sudah ada pertanyaan? Oke, mau Mandiri. on cam atau dibacakan? On cam, oke. Dari Klik Mandiri, boleh on cam Pak? Mari Pak bergabung, bisa langsung ditanyakan. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Iya, selamat sore Pak. Dengan Pak siapa? Arya. Pak siapa? Sorry Pak, maaf. Arya. Arya. Oh oke Iya. Pak. Iya. Dari Klik Mandiri ya Pak. Iya, betul. Oke. Jadi Lokasi di Jakarta atau di luar Jakarta Pak? di Jakarta. Oke, di Jakarta. Boleh Pak, langsung silakan ditanyakan. Iya, jadi ada kendala di mesin filling. Nah, mesin fillingnya ini terkadang itu pertama kali kita setting mesin filling ini nggak keluar. Kita udah cek di bagian piston sama di bagian three-way itu normal. Nah, mungkin ada di settingan tuh. Apa bisa diberitahukan settingan agar mesin filling itu keluar gitu. Boleh langsung dijawab. Oke. Untuk mesin LG itu kita ada dua itu ya. Dua jenis ya. Boleh tahu Pak itu yang jenis yang displaynya seperti apa ya Pak ya? Dua settingan ya. LG 250 ya? Iya, 250 kita itu displaynya itu ada dua item untuk bagian perintahnya gitu. Yang horizontal. LG 250 yang horizontal. Nah, Karena ada perbedaan di vertikal sama horizontal. Apalagi sekarang kita masuk yang baru punya ya. boleh ini Cara Pak settingnya. ada dua mesin tapi untuk displaynya itu beda. Nah, untuk pertanyaan saya itu yang Bapak tanya tadi itu displaynya yang seperti apa? Itu. Jadi saya bisa untuk menjelasinnya. Untuk display mesin yang terbaru LG 250. Oh, yang ini ya. Horizontal. Yang terbaru. Oke. Nah, kalau untuk mesin yang baru itu memang ada untuk settingan perintah dari fillingnya ke bagian packing sasetnya gitu. Nah, memang dia saya juga pernah untuk kendala sama customer juga video call gitu. Memang di settingannya itu memang di display. Tuh di displaynya, bukan di soketnya atau apa, memang kebanyakan memang gitu. Nah, terkadang memang ada yang dia bahasanya itu Mandarin ya. Tuh. Dia tinggal masuk ke seperti yang tadi ya. Mesin yang tipe yang lama itu seperti workingnya itu cocoknya itu connect antara atas sama bawah itu bagian yang mana, kayak seperti yang tadi kan sauce fillingnya. Working mode. Iya. Seperti yang para sistem ini. Nah, ini ada di working mode-nya itu. Kita buatnya itu di backline Bisa diarahin. itu.
Itu. Yang ini saya ulangin ya. Nah, ini menu utamanya. Kita masuk ke sistem parameternya. Nah, di sistem parameter ini ada word-wordnya untuk perintah kerjanya itu. Kita masuknya di backlink cut gitu. Nah, dia ada 2 kursor cutting. Nah, kita pakainya yang backlinknya itu. Nah, untuk melihat hasilnya itu nanti kita bisa coba satu-satu gitu. Yang mana nih yang masuk connect untuk antara filling sama si sasetnya gitu. Oke, mungkin itu untuk cara untuk settingan untuk perintah ya, perintah filling ke sasetnya ya. Oke, siap. Itu Pak. Ada mau ditanya lagi Pak? Untuk pressure kompresor itu kira-kira speknya itu cukup berapa ya? itu Gimana? Untuk spek kompresor itu kalau mesin LJ minimal 2 PK ya Pak ya. 2 PK dengan tekanan pressure-nya 0,6 sampai 0,8 bar. Di mesin LJ sebenarnya sudah ada regulatornya. Bapak siapin kompresor 2 PK selang PU, masukin PU 8, masukin ke sana, baru pressure-nya Bapak tekan melalui regulator antara 0,6 sampai 0,8. Supaya anginnya nggak tekor ya Pak. Siap. Ya. Oke Pak. Oke, ada lagi Pak? Cukup sih. Dari jawabannya udah cukup. Ya. Oke, baik Pak Arya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Pak. Ada satu lagi dari Bapak Rian. Bapak Rian mau bagaimana? Oh, oke. Dibacakan saja ya. Oke. Solusinya apa ya kalau kita punya plastik rollnya mentok ke hopper, butuh jarak 2 cm agar tidak mentok ke hopper. Ya, boleh. Silakan dibantu, Pak. Mesin ini kan kemasannya di atas. Biasanya kalau kita pakai gulungan plastik itu lebih kurang panjangnya sekitar 500 meter. Tapi kalau kadang kita kan ada yang sampai 1000 meter. Kalau 1000 meter plastiknya tebal bisa mentok ke hopper. Karena ini juga nggak bisa kita roba maju ke depan lagi atau mundur ke depan lagi. Jadi kalau kita cetak plastik, kita mintanya yang 500 meter per lor. Pasti bisa di satu lornya jadi 500 meter. Gak usah sampai 1000. Kecuali plastik lor kita di bawah kayak mesin yang lain. Ini plastik lor di atas. Oke, baik. Oke, demikian jawabannya. Semoga dapat membantu Pak Rian. Oke, sudah selesai tidak? Oke, baik. Untuk di sesi 3 ini kita sudah selesai. Tetap di tempat Bapak Ibu, jangan kemana-mana. Ada door prize, ada 3 unit door prize yang luar biasa dan pastinya sangat bermanfaat. Masih penasaran? Tetap di tempat, kami akan kembali sebentar lagi.
Oke Sobat Heavy Pack, terima kasih masih bersama kami. Demikian tadi 3 penjelasan tentang mesin bestseller yang ada di Heavy Pack Indonesia. Kami ada mesin FZS Series, OHS, dan LJ. Sangat bestseller. Dan Bapak Ibu jangan khawatir jika Bapak Ibu membeli mesin di tempat kami, semua spare part tersedia. Jadi apabila ada kendala pergantian spare part kami juga sediakan. Begitu juga dengan tim-tim teknisi yang luar biasa. Kapanpun Bapak Ibu membutuhkan bantuan, informasi dari tim teknisi kami akan siap sedia. Kami sangat menerima kritik dan saran yang bisa Bapak Ibu berikan kepada kami untuk bisa kami memberikan servis yang lebih baik lagi. Oke, saya mau menjelaskan dulu tentang door prize yang kami miliki. Ada 3 unit P220 di sini. Ini adalah mesin vakum. Dan perlu diketahui bahwa mesin ini hanya ada di Heavy Pack Indonesia, nggak ada di tempat lain ya. Ini sangat bermanfaat, sangat simple ya, mudah dibawa, mudah digunakan. Mesin vakum yang bisa dipakai untuk bahan yang kering maupun basah gitu ya. Nah sebelum kita masuk ke undian door prize, memberikan kepada 3 orang yang beruntung, saya mau memperkenalkan dulu tim-tim teknisi karena hari ini acaranya technician class ya. Jadi Bapak Ibu saya mau perkenalkan dengan tim-tim teknisi luar biasa yang mungkin nanti suatu hari Bapak Ibu akan bertemu dengan mereka. Yang pertama saya akan panggilkan Pak Burhan, beliau adalah manajer dari tim teknisi. Mari silakan Pak Burhan. Oke, Pak Burhan dibantu oleh Pak Suhartono sebagai koordinator di tim teknisi. Oh, oke ya silakan Pak. Oke, Pak Burhan punya tim yang lain. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Eko. Beliau adalah koordinator juga di tim teknisi. Selanjutnya ada Bapak Cuceng. Ya, Bapak Cuceng. Dan ada selanjutnya Bapak Dedi. Oke. Ada Bapak Andri. Oke, lalu ada Bapak Denis. Ya, dan ada di back office ada Ibu Nur. Oke, selanjutnya ada Ibu Ervin. Ya, ibu-ibu ini membantu di administrasi dan sales supportnya. Beri semangat untuk para tim teknisi kita. Jadi Bapak Ibu ingetin nih muka-mukanya ya. Kedepannya jika ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diservis akan bertemu beliau-beliau semua. Terima kasih Bapak Ibu boleh ambil posisi agak ke belakang. Oke, kita akan masuk dalam undian door prize ya. Saya mengundang Pak Aries Pak untuk sebagai BOD untuk maju ke depan. Oke. Bapak Ibu sudah siap? Sudah tercatat semua namanya ya? Kita bisa mulai untuk memutar roda keberuntungan. Oke, siapakah 3 nama yang beruntung? Oke, jatuh kepada siapa? Putra Medan Kemas, 1 unit jatuh kepada Putra Medan Kemas. Oke, selanjutnya. Aku iseng. Halo, sebentar. Kayak kaos. Oke, kita mau panggil Bapak Putra dari Medan Kemas. Halo Pak Putra. Pak Putra. Pak Putra dari Medan Kemas masih stay bersama kami?
Masih? Bisa on cam, Pak? Pak Putra mau on cam? Oh, seperti kita simpan ya. Oke, nanti selanjutnya admin bisa menghubungi Pak Putra ya. Oke, boleh. Selanjutnya kita putar untuk yang kedua. Akan jatuh kepada siapa? Hijau lagi warnanya. Siapa ini? Bapak Trio Yudi Permana. Selamat Bapak. Bapak masih stay bersama kami? Tidak ada. Berarti kita hangus ya. Karena harus sampai akhir ya. Oke, hangus sayang sekali. Selanjutnya boleh kita putar lagi, Pak? Langin. Saya timnya, Bu. Halo, halo. Itu siapa tuh? Kapitan, Bu. Saya timnya Pak Rio. Satu perusahaan, bos saya. Iya. Nggak sah itu, nggak sah. Buta penyitaan itu ya. Nggak sah, angus. Oh, masih satu perusahaan dengan Pak Firda ya? Pak Firza atau Pak Firdan, betul, Bu. Bos saya. Oh, bosnya. Bagaimana sebentar? Nggak sah itu. Maaf Pak, maaf ini karena per ID ya Pak ya. Oh iya, nggak apa-apa, Ibu. Iya Pak, jadi mohon maaf gitu ya Pak. Kita akan ulang lagi ya Pak ya. Oke, selanjutnya boleh yang kedua dengan siapa? Siapa ini? Bagaimana Pak? Oke, memang rezekinya karena sudah 2 kali ya. Kita berikan ke Bapak Trio. Ya, nanti akan dihubungi oleh admin. Berarti tinggal 1 lagi ya. 1 lagi. Siapa? Gus Yadi, apakah masih bersama kami? Gugur, tidak ada. Ayo kita putar lagi. Oke, siapa nih? Dewi Aniswatin, apakah ada bersama kami? Boleh on cam? Ibu Dewi. Ibu Dewi, boleh on cam? Ada Ibu Dewi? Bagaimana? Oh, iya, bagaimana? Halo, Ibu Dewi. Ibu Dewi boleh di-unmute, Bu? Ibu Dewi. Bagaimana? Kenapa? Tapi masih stay ya sama kita ya. Oke, hadiah ketiga jatuh kepada Ibu Dewi. Kita berikan semangat, selamat.
Oke, ya Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir acara webinar Technician Class Batch 2 2022. Sebagai penutup, boleh kita mendengarkan sedikit dari BOD kami? Oke, selamat sore semuanya. Sebelum saya tutup, semoga webinar teknisi kelas ini bermanfaat bagi peserta sekalian. Dan kita akan adain lagi acara selanjutnya. Ditunggu saja. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk perhatiannya, untuk waktunya. Kami percaya informasi yang kami berikan hari ini akan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Happy Pack Indonesia. Happy Pack Indonesia. Happy Pack Indonesia. Oke, thank you. Bye-bye.